Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Pernikahan, bab 1046 sampai bab 1050. Bu, apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan menghadiri pernikahannya. Ye Junlin dan dua lainnya memandang Zhou Yingying dengan tidak percaya. Zhou Yingying bergumam, "Yah, aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan menghadiri pernikahanmu." "Bu, kamu baik-baik saja?" Ye Junlin dan Li Ziran sama-sama khawatir. "Tidak apa-apa, saya merasa sedikit tidak nyaman. Anda harus cepat bersiap-siap." Zhou Yingying menggelengkan kepalanya, "Kamu cepat pergi. Ada banyak hal yang terjadi di sana. Jika dia tidak ingin berpartisipasi, dia tidak akan berpartisipasi." Wu Mulan dan yang lainnya berkata dengan dingin. Ye Junlin dan dua lainnya tidak terlalu memperhatikan. Setelah mereka pergi, Wu Mulan tersenyum dan berkata, "Itu benar. Jika kamu tidak menghadiri pernikahan, itu akan baik untuk semua orang, benar. Jika kamu ingin menghadiri pernikahan, kami akan malu." Pada level ini kami, keluarga Li dan Zhao, harus menghadapi pernikahan. Menghadapi tuduhan dari keluarga Li dan Zhao, Zhou Yingying hanya bisa menahannya dalam diam. Dia bersembunyi di sudut dan menyaksikan adegan pernikahan dalam diam. Dia harus menyaksikan pernikahan putranya secara diam-diam. Menjelang pernikahan, semua tamu dari semua pihak berdatangan. Bahkan banyak wartawan media yang datang. Ini tidak diatur oleh Ye Junlin. Mereka datang ke sini untuk membeli pewarna plum. Bagaimanapun, Li Ziran sekarang adalah seorang pengusaha terkenal, dan pernikahannya pasti akan diikuti dan diberitakan. Wu Mulan dan yang lainnya berkumpul, memandang para tamu dan menghela nafas. "Kamu memanfaatkan orang ini, Ye Junlin. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain sekarang. Kami hanya bisa berharap Ye Junlin dapat memberi kami sedikit kejutan." Li Wenyuan menggelengkan kepalanya. "Ibu dan ayah, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu berharap. Berdasarkan pemahaman saya tentang Ye Junlin, dia tidak akan memberikan kejutan apapun untuk kita." "Hei, tunggu dan lihat saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah hari bahagia bagi Li Ziran, tetapi kerabat di belakangnya tidak bahagia." Hari ini, Ye Junlin mengenakan gaun pengantin berwarna merah, dan sosoknya sangat cocok untuknya. "Dewa Perang, satu set pakaian lainnya sudah siap," kata King Long dari samping. Set pakaian lainnya secara alami mengacu pada seragam God of War bintang 5 milik Ye Junlin. Satu-satunya seragam militer berhiaskan bintang 5 di kerajaan Daxia. Ketika saatnya tiba, dia akan tampil di depan Li Ziran dengan postur paling sempurna. "Katakan padanya, ini suamimu." Bahkan keempat King Long akan mengenakan seragam militer. "Ini berdandan untuk hadir. Oke, beritahu aku kalau kamu sudah setengah berganti pakaian." Di sisi lain, Li Ziran mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah dengan ciri khas Daxia. Sangat indah, menakjubkan. Menurut Ye Junlin, orang Daxia tidak mau mengikuti gaya barat, sehingga harus mengikuti ciri khas Daxia. Begitu Li Ziran muncul, penonton bersorak. Mereka semua menghela nafas dalam hati bahwa sekuntum bunga benar-benar tersangkut di kotoran sapi. Sayang sekali Li Ziran menikah dengan Ye Junlin. "Hei, sungguh dosa, Ziran seharusnya tidak menikah dengannya." Li Wenyuan terus memukuli meja. "Benarkah? Lihat kerabat dan teman di belakang Ye Junlin, siapa yang bisa menunjukkan tangannya?" Li Tianhao berteriak dengan marah. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo bahkan lebih marah lagi. Ye Junlin tidak bisa memberinya kejutan apapun hari ini. Mereka harus punya penjelasan. Saat ini, ratusan mobil tiba-tiba keluar dan berhenti secara besar-besaran. Setiap mobil adalah mobil mewah kelas atas. Pertempuran seperti itu membuat takut banyak orang, termasuk Li Tianhao dan lainnya. Li Tianhao bingung, kerabat yang mana ini? Mengapa saya tidak mengingatnya? Wu Mulan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, sepertinya kita juga tidak memiliki kerabat seperti itu. Saat berikutnya,
pintu mobil terbuka, dan banyak pria dan selebriti keluar dari mobil dan datang ke tempat pernikahan. Jiang Hai, Gu Xiangqian, mengucapkan selamat kepada Tuan Ye Junlin dan Nona Li Ziran atas pernikahan bahagia mereka atas nama keluarga Gu. Jiang Hai, Hu Xuanming, mengucapkan selamat atas nama keluarga Hu. Jiang Hai, Kiao Hui Huang, selamat atas nama keluarga Kiao. Orang-orang ini meledak begitu mereka muncul, tunjukkan identitas Anda. Boom, mendengar ini, Wu Mulan dan yang lainnya menjadi gila. Ini, 10 keluarga kerajaan teratas di Jianghai semuanya ada di sini. Bahkan Tuan Gu datang sendiri, kartu ini terlalu kaya. Tapi ini baru permulaan. Ada juga ucapan selamat dari keluarga kuasi kerajaan dan keluarga kaya raya. Keluarga-keluarga terkemuka di seluruh Jianghai datang untuk merayakannya. Ini, apa yang terjadi? Keluarga Li dan Zhao saling memandang. Mereka sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengenalnya. Hasilnya, semua orang datang untuk memberi selamat. Mungkinkah karena Ye Junlin, Jiang Hai dan keluarga Zhou di sini untuk memberi selamat? Akhirnya, sejumlah besar orang termasuk Zhou Dongfang, Zhou Nanyan dan lainnya tiba. Saat ini, Ye Junlin masih menyambut mereka. Wu Mulan dan yang lainnya menjadi gila saat melihat selebriti seperti Ye Junlin dan Jiang Hai berkumpul. Apakah ini kejutan yang diberikan Ye Junlin kepada mereka? Cukup, di mana Yingning? Zhou Dongfang mencari kemana-mana. Seseorang berkata, keluarga ibu mertua saya menganggap Nona Zhou malu dan secara khusus tidak mengizinkannya menghadiri pernikahan. Mendengar ini, Ye Junlin dan Zhou Dongfang sama-sama marah. Yuki Zhou Dongfang meraung. Apa, putri Zhou Dongfang saya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pernikahan? Status apa yang Anda semua miliki? Apakah Anda semulia putri saya? Setelah mendengar ini, Wu Mulan dan yang lainnya mengerti. Ternyata ibu liar Ye Junlin punya banyak latar belakang. Dia ternyata adalah putri Zhou Dongfang, anggota keluarga kerajaan Jianghai. Ternyata Ye Junlin punya identitas tersebut. Tidak heran dia menginginkan kejutan. Namun bagi keluarga Li dan Zhao, keluarga Zhou adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hormati. Kejutan ini sudah cukup, tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa tidak ada kejutan nyata yang disiapkan oleh Ye Junlin? Status keluarga Zhou tidak berarti apa-apa, undang Nona Zhou secepatnya. Bagaimana kita bisa mencegah dia menghadiri pernikahan? Tidak apa-apa. Wu Mulan dan yang lainnya segera mengundang Zhou Yingning keluar dengan antusias. Untungnya, Zhou Yingning tidak peduli. Saya benar-benar tidak berharap Anda memiliki status ini. Bukan, Anda bisa saja memberitahu kami lebih awal. Li Wenyuan, Zhao Yalan, Wu Mulan dan banyak lainnya mengalami perubahan 180 derajat dalam sikap mereka terhadap Zhou Yingning. Li Wenyuan menepuk bahu Ye Junlin dan berkata, Junlin, kejutan yang kamu berikan padaku ini sungguh luar biasa. Kamu layak untuk Ziran, kamu benar-benar layak untuknya. Kami meremehkanmu sebelumnya. Li Zhaoliang Jia berkata dalam aburu-buru, identitas Ye Junlin sebagai cucu keluarga Zhou sudah cukup. Di luar imajinasi mereka, 100 keluarga terkaya di Jianghai datang untuk merayakannya secara langsung. Identitas keluarga Zhou sebagai tuan muda tertua sangat berguna. Tetapi ratusan klan di Jianghai sama sekali tidak melihat wajah keluarga Zhou, atau keluarga Zhou tidak memenuhi syarat. Mereka datang untuk Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Ibu dan ayah, ini bukan kejutan, kejutan sebenarnya belum datang. Ye Junlin senang, kalau ini dianggap kejutan, maka persyaratannya terlalu rendah bukan? Oh, apakah ada kejutan? Mata Li Wenyuan dan yang lainnya berbinar karena kegembiraan. Wu Mulan dan yang lainnya juga menantikannya. Mungkinkah Ye Junlin punya identitas lain? Atau apakah ada peluang besar lainnya yang akan datang ke pesta pernikahan? Saya baru saja mengatakan bahwa King's Landing baik-baik saja. Anda masih mencoba menghentikan saya pada awalnya. Anda melihatnya sekarang, kan, dia pantas mendapatkannya.
Saya mengenali King's Landing. Li Wenyuan mencibir, mengejek yang lain. Ya, siapa yang tidak menyukai anak di Junlin ini? Keluarga Li dan Zhao telah sepenuhnya mengubah retorika mereka. Hanya karena status Ye Junlin sebagai cucu dari keluarga Zhou. Akan ada perubahan besar, Li Ziran merasa tidak nyaman mendengarkan di sebelahnya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah Ye Junlin mengandalkan status ini, dan dia ingin melihat usahanya sendiri. Tapi kebetulan keluarganya menyetujui hal ini. Li Ziran melihat profil Ye Junlin dan sangat berharap kejutan yang dia berikan kepadanya adalah karena usahanya. Daripada mengandalkan orang lain, jika ini yang dimaksud Ye Junlin dengan kejutan, Li Ziran akan sangat kecewa. Selanjutnya, Fu Changlong, pemimpin aliansi selatan, dan 4 raja surgawi datang untuk merayakannya. Hal ini membuat keluarga Li dan Zhao semakin bersemangat. Itu semua adalah eksistensi yang mereka hormati. Selanjutnya, orang lain muncul. Ternyata itu adalah Ye Zhenlin dan anak serta cucunya dari keluarga Ye di Tianfu. Boom, orang ini datang ke tempat kejadian dan menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Bahkan Tuan Gu dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Mereka semua maju untuk menyapa. Identitas ini sangat buruk. Kaki Wu Mulan dan yang lainnya gemetar, seolah-olah dipenuhi timah, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kejutan-kejutan ini terlalu besar satu demi satu? Itu adalah tingkatan keluarga kerajaan, lebih tinggi dari keluarga kerajaan. Apakah kamu juga merayakan kedatangan Ye Jun? Apa identitasnya? Benar saja, kejutannya ada di belakang. Li Wenyuan menyeka keringat dinginnya. Junlin, kamu sangat mengejutkan. Mulai sekarang, kamu memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga. Untukmu, Li Tianhao dan Zhao Jiangwo langsung setuju. Ini adalah saat semua orang sombong muncul. Zhou Yingying tidak diizinkan menghadiri pernikahan sekarang. Li Ziran dan Zhou Yingying adalah 2 orang yang hadir yang terlihat tidak nyaman. Keduanya saling memandang dan menghela nafas. Bukan hal yang baik jika seseorang dari keluarga Ye Tianfu datang. Mereka tidak mengetahui hubungan antara keluarga Ye Tianfu dan Ye Junlin. Jadi mereka hanya mengira mereka dikirim oleh keluarga Ye di ibu kota. Li Ziran sama sekali tidak menganggap ini sebagai kejutan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Ayah, ini bukan kejutan yang aku persiapkan, ini jauh sekali." Anak ini, bagaimana mungkin ini bukan kejutan? Ini adalah keluarga kerajaan ada di sini untuk merayakannya, apalagi kejutan yang kamu butuhkan. Li Wenyuan semua tertawa, Ye Junlin juga tersenyum. Identitas Ye Zhenlin bukanlah apa-apa. Di sana, Qin Yuan dan 9 panglima tertinggi lainnya serta 4 penjaga. Siapa yang tidak akan menghancurkan seluruh tempat? Junlin bilang masih ada kejutan. Apa yang kamu ragukan? Tunggu saja. Wu Mulan memelototi Li Wenyuan. Baik keluarga Li maupun Zhao menantikan kejutan Ye Junlin. Li Ziran juga menantikannya. Dia tidak ingin ini menjadi kejutan yang telah disiapkan Ye Junlin. Dia ingin melihat kejutan yang diberikan Ye Junlin dengan tangannya. Tak lama kemudian semua tamu tiba. Pernikahan akan segera dimulai. Dan di sisi lain Jiang Bei, Ye Chen juga keluar. Menurut waktunya, pernikahannya hampir dimulai. Aku bisa datang tepat waktu. Ye Chen tersenyum. Benar, Tuan Chen, kata bawahannya. Apakah semua hadiahnya sudah siap? Ye Chen bertanya. Semuanya sudah lengkap. Mulut Ye Chen menunjukkan lengkungan jahat. Ye Junlin, menurutku kamu akan menyukai hadiah yang aku siapkan untukmu, kan? Hahaha. Selamat pernikahan. Ye Chen tertawa liar. Saat ini, Ye Chen menerima telepon dari Ye Lingtian. "Chener, kudengar hari ini adalah pernikahannya." Ye Lingtian bertanya, "Ya, aku sedang bersiap-siap untuk menghadiri pernikahan." Jawab Ye Chen. Terjadi keheningan beberapa saat, dan Ye Lingtian angkat bicara, "Selesaikan masalah ini dengan damai. Jangan menyakiti orang lain. Jika dia menyerah dan memohon kepada keluarga Ye, dia bisa dilepaskan dengan baik. Lagi pula, banyak orang tahu tentang keberadaannya, jadi gegabah membunuhnya akan berdampak buruk bagi keluarga Ye."
Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk bajingan ini, dan aku akan membuatnya berlutut di kakiku dan berjuang keras. Tidak mudah baginya untuk memohon belas kasihan. Ya, orang harus membayar mahal atas perkataan dan perbuatannya. Kata Ye Chen dingin, "Yah, kamu bisa mengatasinya sendiri, aku terutama takut akan dampak negatifnya. Sedangkan untuk orang ini, aku tidak peduli padanya. Aku akan membiarkanmu menghadapinya." Setelah Ye Lingtian selesai berbicara, dia menutup telepon. Mengangkat telepon, di pernikahan ini, kerabat dan teman Li Ziran tidak banyak berubah. Tapi pihak Ye Junlin terlalu kaya. Ada lebih banyak orang. Ibu, saudara perempuan dan sejumlah saudara laki-laki. Satu-satunya saudara laki-laki yang hilang adalah Yunting, tetapi orang tuanya juga datang sendiri. Bagi Ye Junlin, pernikahan ini terlalu sempurna. Itu cukup untuk menebus penyesalan 6 tahun lalu. Hal yang sama juga berlaku pada Li Ziran. Upacara pernikahan resmi dimulai. Li Ziran meraih lengan Li Wenyuan dan berjalan ke arah Ye Junlin. Keduanya berpelukan erat, kakak. Saat ini, dua tim pria berjas hitam datang ke lapangan dengan langkah seragam. Ada orang yang mendorong kereta artileri ke belakang. Tentu saja truk kembang api dan meriam. Orang-orang ini berasal dari Legiun Tianlong yang dipimpin oleh Long Ye. Setelah mereka mengatur susunan pertempuran mereka, "Lepaskan," perintah Long Ye. Kembang api ditembakkan ke udara. Momentumnya sangat besar, suasana di tempat kejadian sangat bagus. Li Ziran lebih puas dibandingkan 6 tahun lalu. Dia menangis kegirangan. "Sayang, jangan terlalu bersemangat dulu. Kejutan sebenarnya belum datang." Ye Junlin menyeka air mata Li Ziran. "Baiklah, aku menunggu." Kata Li Ziran. Proses pernikahan berjalan satu persatu. Keluarga Li dan Zhao di bawah menjadi semakin tidak sabar. Kapan kejutan yang sebenarnya disiapkan Ye Junlin akan datang? Mereka sudah tidak sabar lagi. Proses pernikahan sudah setengah jalan. Selanjutnya, mari kita semua mendengarkan pengakuan sebenarnya dari pengantin pria. Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Ye Junlin. Setelah mengambil mikrofon, Ye Junlin pertama-tama menyapa semua orang. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Li Ziran. "Ziran, terima kasih telah menemaniku sampai saat ini," kata Ye Junlin sambil memegang tangan Li Ziran. "Kamu telah sangat menderita selama bertahun-tahun dan aku tahu semuanya. Bahkan jika aku kembali dari kejatuhan, kamu tidak meremehkanku sama sekali. Kamu hanya ingin aku bangkit kembali, aku puas denganmu dalam hidup ini." Li Ziran sudah menangis sambil dia mendengarkan. "Ziran, aku lebih memahami bahwa kamu tidak ingin aku meminta bantuan siapapun, tetapi kamu ingin aku mengandalkan tanganku sendiri untuk memberimu kejutan besar. Sekarang ku beritahu, kejutan ini akan datang, tolong tunggu. Aku tunggu sebentar, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Orangmu bisa menguasai dunia." Ada jeda singkat di lapangan. Ye Junlin dan King Long pergi ke ruang ganti. Semua orang mengenakan seragam militer mereka. Pada saat ini, keagungan Ye Junlin yang tak terkalahkan kembali. Ye Junlin masih memegang hadiah yang telah disiapkan di tangannya. King Long dan Qilin mengatur seragam militer untuk Ye Junlin. Keempat orang itu berdiri di dekatnya dan memberi hormat. Ye Junlin mengembalikan hadiah itu. Sejak mereka mengenakan pakaian ini, identitas mereka berbeda. Bukan hanya mereka yang datang untuk berganti pakaian. Bahkan Qin Yuan dan yang lainnya datang untuk berganti pakaian. Bagaimanapun, Ye Junlin ingin memberi Li Ziran kejutan terbesar. Pria yang ditunggunya sudah menjadi dewa perang Xia besar, yang melindungi negara Kunlun. Saat Ye Junlin dan yang lainnya sedang berganti pakaian, keluarga Li dan Zhao menunggu dengan terlalu cemas. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kejutan apa yang kamu persiapkan?" Li Wenyuan sangat gugup hingga dia terengah-engah. Yang lainnya juga tidak lebih baik, bahkan keluarga Zhou dan keluarga Tianfu Ye bukanlah kejutan. Kejutan apa lagi? Mereka tidak bisa membayangkan. Mulut semua orang kering karena menunggu. Li Ziran di atas panggung paling tersiksa dalam menunggu.
Tentu saja itu hanya beberapa menit, tapi baginya saat ini, rasanya seperti berabad-abad telah berlalu. Sudah terlalu lama menunggu, Zhao Yuan dan Ye Zhenlin, yang mungkin mengetahui kebenarannya, juga menantikannya. Ye Junlin pasti akan muncul sebagai dewa perang Kunlun nanti. Saya khawatir seluruh tempat akan meledak saat itu. Meskipun Zhou Yingying dan yang lainnya bersemangat, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, keluarga Ye tahu tentang ini. Di villa, Ye Junlin dan partainya semuanya berganti seragam militer. Ayo, berbaris, Ye Junlin memberi perintah, dan semua orang membentuk dua tim. Ye Junlin berdiri di tengah. Dengarkan pesananku dan ayo pergi. Kakak, semua orang berbaris menuju tempat pernikahan. Gemuruh, saat ini, ada gerakan di luar. Sebuah mobil diparkir di luar, banyak orang turun dari mobil. Pemimpinnya adalah Ye Chen. Saat ini, sudah ada ribuan orang di sekitar Royal Palace Villa. Bagaimanapun, keamanan Ye Chen harus terjamin. Semua orang di tempat pernikahan tertarik dengan pergerakan di luar. Semua orang berdiri dan melihat keluar. Apakah ada orang yang datang ke pesta pernikahan saat ini? Semua orang bingung, atau apakah ini kejutan yang disiapkan Junlin untuk kita? Li Wenyuan dan yang lainnya tidak tahan lagi dan berdiri untuk menyambut mereka. Boom! Tetapi ketika Zhou Yingying dan yang lainnya mendengar berita itu, ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Tidak bisa melarikan diri. Aku tidak terlambat, kan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan. Semua orang menoleh. Saya melihat seorang pemuda tampan berjalan perlahan, diikuti puluhan orang. Mereka semua adalah master di antara para master top. Siapa ini? Semua orang bertanya-tanya. Pada saat ini, Ye Zhenlin dan yang lainnya maju selangkah dan berkata, Ye Zhenlin, temui Tuan Muda Ye Chen. Tuan Ye Chen, semua orang masih bingung. Bagaimanapun, level ini di luar jangkauan. Li Wenyuan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda juga di sini untuk menantu laki-laki saya Junlin? Iya, benar. Saya datang untuk menghadiri pernikahan Ye Junlin, dan saya menyiapkan hadiah super untuknya. Kata Ye Chen sambil tersenyum, tolong cepat datang, tolong cepat datang. Semua orang menyambut Ye Chen dan rombongannya ke tempat tersebut. Meskipun saya tidak tahu identitas Ye Chen, tapi melihat pakaian dan temperamen Ye Chen, dia jelas bukan orang biasa. Identitasnya benar-benar membuat semua orang kewalahan. Tidak ada seorang pun yang memiliki pertempuran ini sendirian. Ye Chen tidak duduk, tetapi naik ke panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan bertanya sambil tersenyum, di mana Ye Junlin? Bersambung.